Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Al-ayah. Jamaah musalla al-amanah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pagi ini Allah mengizinkan kita untuk bersua di musalla yang kita cintai ini dalam rangka kajian awal setelah Ramadan, dan insyaallah masih berada di nuansa bulan Syawal. Saya ucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita, puasa kita, qiyamul lail kita, dan berbagai amal solih lainnya yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan Allah senantiasa meneguhkan iman dan Islam kita, dan mudah-mudahan masih dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini temanya adalah Nabi Isa alaihissalam tidak mati disalib. Kalau saudara kita setanah air hari ini merayakan kebangkitan ya, kenaikan, kelahiran atau kenaikan? Kenaikan kayaknya. Jadi kenaikan itu didahului dengan satu peristiwa. Jadi kalau kita menuju satu tempat yang tinggi, mau naik ke satu tempat yang tinggi, mesti diawali dari yang rendah dulu. Kecuali kita mau terjun bebas, itu bukan naik namanya, tapi terjun ya. Jadi hari ini saudara sebangsa setanah air itu memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Karena itu saya ambil tema kajian pagi ini, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mati disalib. Karena memang keyakinan mereka sebelum Nabi Isa alaihissalam ini naik, kenaikan Isa Al-Masih itu diawali dengan kematian beliau. Nah, cuma anehnya yang saya tidak habis pikir, mereka menggunakan istilah, terutama di Indonesia, kalender kita sekarang ini kenaikan Isa Al-Masih dan wafatnya Isa Al-Masih. Padahal pencetak kalender itu tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam itu belum wafat, dan juga Nabi Isa belum pernah naik dari kematian itu. Saya masih lebih setuju kalau mereka menggunakan istilah wafatnya Yesus atau kenaikan Yesus, karena kalau menggunakan kata Yesus itu secara istilah lebih mengarah kepada keyakinan mereka. Meskipun sebetulnya Isa, Yesus atau Isa ini sama saja, maknanya sama, cuma beda asal
bahasa. Insya Allah sudah pernah diterangkan oleh Ustadz Menahem Ali di sini ya. Jadi kita memanggilnya Isa ya, itu sebagai kata serapan ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu Esau. Kemudian ada juga dalam bahasa Syria itu Yasu'a Hamasiyah. Kemudian berubah dia diserap oleh bahasa Arab menjadi Isa. Jadi sebetulnya satu orang. Jadi kalau memang ini satu orang, mestinya konsekuensinya ketika umat Islam tidak merayakan, tidak memperingati, tidak mengimani adanya kematian Nabi Isa alaihissalam di tiang salib, mereka pun konsekuensinya harus menghormati keyakinan umat Islam bahwa Nabi Isa tidak pernah mati di salib. Cuma anehnya mereka tidak mengimani ini, mereka tetap ngotot bahwa Nabi Isa itu Nabi Isa itu mati di salib. Dan anehnya lagi, umat Islam memiliki keyakinan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu bukan Tuhan ataupun bukan anak Tuhan. Tapi dalam pandangan mereka, Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Jadi ada dua dalam sekte mereka, dan sekarang pun masih ada, Pak ya. Salah satu sektenya yaitu Yehuwa, saksi-saksi Yehova, SSY, dan itu biasanya sekarang ini yang lebih gencar. Bahkan orang-orang Kristen sendiri merasa terancam dengan keberadaan saksi Yehova ini. Jadi saksi Yehova ini tidak mengakui Nabi Isa atau Yesus alaihissalam itu sebagai Tuhan. Tapi mereka juga masih memandang Nabi Isa ini adalah anak Tuhan, bagian dari Tuhan itu sendiri. Nah, inilah kerancuan. Tuh, kalau begitu mereka masih bertauhid dong Pak Dokter, sama dengan kita dong. Nanti saya jelaskan di belakang ya. Jadi kembali lagi, menurut orang Yahudi ya, orang Yahudi ini memang menunggu yang namanya Mesias. Karena menurut keyakinan orang Yahudi, sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, sepeninggal Nabi Harun alaihissalam, maka bangsa Yahudi, bangsa Israel ya, saya katakan Yahudi saja ya, tapi tolong diingat kalau saya katakan Yahudi, bukan berarti Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam itu agamanya Yahudi ya. Jadi dalam Bani Israel, suku yang terbesar ini adalah suku Yahuda. Bani Israel ini pernah pecah menjadi dua, yaitu selatan dan utara. Oh, ini terus perang. Akhirnya yang menang yang Yahuda ini. Nah, sehingga kemudian dinisbatkanlah Bani Israel itu kepada suku yang terbesar dan menangan, yaitu Yahuda itu tadi. Jadi orang Yahudi, Bani Israel dalam hal ini, senantiasa menunggu Mesias-Mesias, sosok-sosok, tokoh-tokoh yang akan senantiasa membimbing mereka, menolong mereka, menyelamatkan mereka dari segala macam penindasan. Ketika masa Fir'aun, Allah utus Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam untuk membebaskan Bani Israel dari penjajahan Fir'aun. Selamatlah Bani Israel ini dengan bimbingan Nabi Musa dan Nabi Harun. Dengan pertolongan Allah, mereka menjadi bangsa yang bebas, yang merdeka, lepas dari penjajahan. Sepeninggal Nabi Musa, ada Nabi Yosua,
atau dikenal dengan nama Yusha bin Nun. Para mufassirin kita mengatakan Yusha bin Nun itu adalah pemuda yang mendampingi Nabi Musa ketika menyusuri Laut Merah mencari hamba Allah dalam surah Al-Kahfi. Jadi yang asistennya Nabi Musa yang membawa bekalnya Nabi Musa ketika akan menemui hamba Allah yang Allah katakan, ada hambaku Musa yang lebih pintar dari kamu, makanya kamu jangan sombong. Itulah Yusha bin Nun atau Nabi Yosua. Jadi sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun, Bani Israel dibimbing atau dikawal oleh Nabi Yosua. Sepeninggal Nabi Yosua ada Nabi Dawud alaihissalam, ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi intinya Bani Israel ini selalu disertai, dikawal, dibimbing oleh seorang nabi dan rasul. Ada yang nabi sekaligus rasul, ada juga yang hanya nabi saja, tidak bertugas sebagai rasul. Kalau nabi dan rasul itu contohnya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihumsalam. Itu adalah nabi dan rasul. Tapi yang hanya nabi saja, pangkatnya nabi bukan rasul, itu seperti Nabi Yosua tadi, Yusha bin Nun. Kemudian ada lagi Nabi Daniel, ada lagi Nabi Yehezkiel, ada lagi Nabi Sam'un, ada lagi Nabi, banyak sekali. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan jumlah para nabi itu 124.000, tapi yang sebagai nabi dan rasul itu ada 313. Dan Allah menjelaskan dari para nabi dan rasul itu sebagian Allah sebutkan nama dan kisahnya di dalam Al-Quran, dan sebagian lagi tidak Allah sebutkan. Jadi kalau disebutkan semua, Al-Quran kita bisa lebih tebal dari itu, Pak. Dan insya Allah makin malas kita membacanya ya. Alhamdulillah yang hadir di sini semuanya adalah alumni terbaik di Madrasah Ramadan. Khatam semua kan? Alhamdulillah, minimal sekali lah ya. Nggih Pak Dokter, lu saya enggak khatam Pak Dokter, lu kok bisa? Alhamdulillah, saya baru 1/4 dari 30 juz. Saya baru 8 juz Pak Dokter. Loh kenapa kok cuma 8 juz? Kan enggak boleh Pak, kita langsung sekarang ini kurikulum merdeka ya, nggih. Enggak boleh langsung menjudge. Loh 8 juz Ramadan saulan 8 juz ya apa sih kok niki? Nah, ini Surabaya ini lah ngono. Ngun saya bu jarine arek Perak kono gak pokro kan iki. 30 dino mek oleh 8 juz. Ternyata kenapa cuma 8 juz? Saya membaca Al-Quran bukan hanya sekedar saya baca, saya betul-betul darusan. Saya baca terjemahnya, saya ambil tafsirnya yang paling gampang lah, yang punya dari Depak. Saya baca, oh maksudnya surah Al-Fatihah ini apa toh. Makanya sehari kadang saya cuma dapat 10 ayat. Sebulan saya hanya dapat 5 juz. Alhamdulillah. Ya insya Allah kita semua adalah alumni Madrasah Al-Quran Ramadan yang sudah ditarbiyah, dan insya Allah tidak hanya sekedar di bulan Ramadan, tidak hanya menjadi Ramadaniun, tapi insya Allah kita adalah Rabbaniun yang sepanjang hayat kita akan terus bersama dengan Al-Quran, beribadah seperti kita beribadah di bulan Ramadan. Nah balik lagi tadi ya, jadi orang Yahudi ini menunggu Pak sosok-sosok penolong beliau, sampai yang terakhir ketika Nabi Isa alaihissalam usia 12 atau 13 tahun beliau kembali ke bumi Palestina.
Jadi menurut sejarah, ketika ibunda Maryam melahirkan Nabi Isa, ini kan sudah dicemooh oleh orang-orang Bani Israel. Dan itu tidak ada, Pak. Kita cari di dalam Bible yang ada sekarang itu tidak ada. Justru Al-Quran yang membuka itu. Jadi ketika ibunda Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, beliau lahir di satu kota yang dipenuhi dengan pohon kurma, dan itu bukan di daerah Palestina tapi lebih ke arah timur, tapi masih berada dalam satu kawasan, tepatnya di daerah Yordania. Jadi di situ banyak pohon kurma, dan ketika beliau mengalami sakit yang sangat mau melahirkan itu, Allah perintahkan goyanglah pohon kurma itu, maka Allah akan menurunkan kepadamu rutop, kurma yang masak. Nah, pohon kurma itu alhamdulillah besarnya nggak sampai sebesar gelas ini kan ya Pak ya. Batang kurma itu kan nggak sebesar gelas ini. Jadi sehingga kalau batangnya sebesar ini kan tinggal menggoyang bismillahirrahmanirrahim. Tinggal menikmati apa yang dijatuhkan, kan begitu. Tapi minimal pohon kurma itu ya sebesar badan saya inilah. Ya, kita bisa bayangkan seorang Maryam akan menggoyang pohon kurma itu terus akan runtuh, mustahil. Tapi itulah yang Allah karuniakan kepada Maryam. Goyangkan. Kemudian kalau kamu haus, di bawahmu itu akan mengalir sungai. Masya Allah. Nabi yang disebutkan kisahnya sejak kecil di dalam Al-Quran itu hanya Nabi Isa alaihissalam. Apa maknanya ini? Ini harus menjadi perhatian kita. Karena memang Allah menyatakan bahwa Nabi Isa ini sama seperti Nabi Adam. Dia akan menjadi tanda kebesaran Allah. Kalau Nabi Adam alaihissalam Allah menciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, Nabi Isa alaihissalam Allah ciptakan ada ibu tanpa bapak. Sekarang juga banyak Maryam baru, Isa baru, naudzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan keluarga kita dari seperti itu. Artinya apa? Kalau Maryam hamil, lahir bayi Isa alaihissalam, itu karena Allah kun fayakun, jadilah jadi. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Ruhul Kudus, turun kamu, sampaikan kepada Maryam bahwa Allah akan memberikan kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang suci. Ketika berada dalam mihrab, Maryam bertanya, aku berlindung kepada Allah dari gangguan, karena malaikat Jibril menyerupai seorang laki-laki. Nah, ternyata memberikan kabar bahwa akan lahir dari rahimmu seorang bayi yang suci. Nah, kalau sekarang bukan dari Ruhul Kudus Pak yang diutus oleh Allah, tapi karena Maryam sekarang itu banyak sembunyi di kandang wedhus, tidak jelas. Akhirnya siapa bapaknya ya wis ditontok yae. Nek engko gedene jenggoten ya mungkin anake. Kok ado-ado sing golek tola-tole Pak Dokter lah, sampean dhewe lah jenggotan ya. Nek suarane enak kayak muadzin tadi ya seperti itu, berarti itu bapaknya. Ya kalau zaman sekarang mudah-mudahan Allah melindungi kita dan keluarga kita dari hal seperti itu ya Pak. Nah, jadi ketika tahu bahwa yang diharapkan akan menjadi penolong bagi Bani Israel ternyata lahir dari seorang wanita tanpa suami, ini merupakan aib bagi Bani Israel. Jadi waktu itu sebagian besar adalah Yahudi semua ya. Orang-orang Yahudi ini aib ini. Ada anak, ada perempuan punya anak tapi tidak punya suami, karena itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ukhta Harun, maka na'abu kimro'asyau
wa ma kanat ummuki baghiyah. Dibuka surah Maryam. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Jadi orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu memanggil Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam ini, mereka tahu Maryam ini adalah seorang yang solihah. Maryam ini masih sedarah dengan Nabi Harun alaihissalam. Satu dari garis nasabnya itu, baik ibunya Hanna maupun bapaknya Imran itu berasal dari satu nasab yang sama, dari suku Lewi. Dari Bani Israel itu ada 12 suku. Jadi kalau kita membaca dalam Al-Quran, ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Siapa Bani Israil itu? Maka Bani Israil itu adalah anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub inilah yang bergelar Israil. Jadi kadang Allah di dalam Al-Quran itu memanggil Nabi Yakub ini dengan namanya langsung, tapi juga kadang Allah menyebutkan dengan gelarnya Israil, pejuang yang berjuang bersama dengan Allah. Itulah Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub punya istri 4, Pak. Kok ada yang tersenyum-senyum ya? Pokoknya kalau sudah menyebut ini mesti senyum-senyum sambil melirik, jangan-jangan ibunya merengut. Jadi Nabi Yakub punya istri 4. 2 dari perempuan merdeka, 2 dari budak. Dari 4 istri ini Nabi Yakub punya anak laki-laki 12, 1 orang anak perempuan. Nah, karena patrilinear ya. Karena patrilinear, maka yang mewarisi gen, yang mewarisi dinisbatkan kepada Nabi Yakub adalah yang dari anak laki-laki. Jadi dari 12 anak laki-laki inilah kemudian menyebar keturunan Nabi Yakub. Inilah yang disebut Bani Israel. Salah satunya ada yang suku Yahuda, ada yang suku Lewi. Nah, Maryam ibunda Nabi Harun dan Nabi Zakaria ini berasal dari suku yang sama, yaitu dari suku Lewi. Karena itu orang-orang Bani Israel memanggil Maryam, mengatakan, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, engkau dari suku Lewi yang memegang kendali keagamaan. Saudaramu Harun itu seorang yang sangat mulia. Dia adalah Nabi Allah. Dia adalah seorang yang solih. Karena itu Maryam disebut dengan saudara perempuan Harun karena solihah. Ya ukhta Harun, makana abuki mra'asyau wa makanat ummuki baghiyah. Bagaimana mungkin kamu ini bisa punya anak sementara bapakmu bukan seorang pezina, ibumu pun bukan seorang yang jahat? Kok bisa kamu punya anak tanpa punya seorang suami? Lalu Maryam digambarkan oleh Allah, fa asarat ilai, memberikan isyarat kepada anak yang dalam gendongannya itu. Nek carane wong Surabaya, aja takon nang aku tapi takono nang bayiku iki. Kok bisa aku punya seorang anak laki-laki? Maka karena itulah Allah langsung memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam yang masih dalam gendongan, Pak, dalam buayan. Nah, kalau sudah umur 7 tahun kan bukan mukjizat lagi. Wis biasa kalau anak usia 7 tahun menjawab pertanyaannya orang. Ini masih dalam buayan ibu. Bayi Nabi Isa itu menjawab, inni Rasulullah, aku ini utusan Allah. Aku diperintah oleh Allah untuk mendirikan sholat, membayar zakat, dan berbakti kepada ibuku. Jadi tidak punya anak, tidak punya bapak. Nah, itulah mestinya ketika seorang
bayi bisa berucap seperti itu, kan mestinya Bani Israel itu mikir, ini berarti bukan bayi main-main, tapi ya dasari katanya Nabi Musa, umatku ini ya Allah sudah bukan lagi bebal, bukan lagi tegar kepala batu, bukan, tapi tegar tengkuk. Ini loh, burine gulu ini loh, tengengen ya. Kalau besar kepala, sombong Pak, itu satu saat mesti ndingkluk. Nek ketemu sing luwe hebat. Tapi kalau sudah tegar tengkuk, ndangak terus ngene, gak iso ndingkluk, wis tengengen ngene. Sapa kon aku? Merasa dirinya sebagai bangsa terbaik, umat pilihan, makanya mereka tidak mau tunduk kepada yang lain. Hatta terhadap utusan Allah yang ketika masih bayi pun diberi mukjizat oleh Allah. Justru mereka berencana untuk mencelakai ibu dan anaknya. Ini prinsipnya Yahudi Pak. Karena itu menolak Nabi Isa. Nah, makanya ketika Nabi Isa ini memberikan pelajaran kepada Bani Israel, diuber-uber terus, ini bahaya ini. Napa nek terus wong Indonesia anak jadah, anak haram kok katik kakean pola mau membimbing bangsa yang besar. Tapi dirungok-rungokno ya bener gitu loh. Yang disampaikan oleh Nabi Isa itu juga ada dalam Taurat mereka. Juga Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Allah memberikan hikmah kepada Nabi Isa. Jadi hati Bani Israel ini sebetulnya tahu bahwa Isa ini adalah utusan Allah. Tapi mereka merasa terancam. Pantang bagi kami dipimpin oleh seorang Mesias yang lahir dari seorang ibu tanpa seorang anak. Makanya mereka apa istilahnya sekarang, zaman ini menjelang pemilihan presiden ini, berkoalisi. Jadi orang Yahudi ini berkoalisi dengan tentara Romawi, ya opo carane untuk mencelakai Nabi Isa. Karena mereka tidak suka. Dan itu tertulis di dalam Injil yang ada di tangan orang Kristen sekarang. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 21 itu disebutkan. Orang-orang Yahudi dari suku Lewi ya, itu mendatangi Nabi Yahya alaihissalam, lalu bertanya kepada Nabi Yahya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Nabi Yahya menjawab, aku bukan Mesias. Kalau engkau bukan Mesias berarti engkau Elia. Karena yang ditunggu oleh orang Yahudi, Bani Israel itu ada 3 Pak. Yang pertama Mesias, yang diharapkan bisa membimbing Bani Israel bebas dari penjajahan. Yang kedua Nabi Elia, yang pernah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, juga pernah menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan. Itu Nabi Elia, yang menurut keyakinan mereka Nabi Elia ini hilang, diangkat oleh Allah ke langit, sama seperti Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini diharapkan turun lagi Nabi Elia ini untuk membantu Bani Israel. Dan yang ketiga yang ditunggu oleh Bani Israel adalah Nabi yang akan datang. Engkaukah Mesias? Bukan, kata Nabi Yahya. Kalau begitu engkau Elia? Bukan. Kalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, berarti engkau Nabi yang dijanjikan. Nabi Yahya menjawab, aku bukan ketiga-ketiganya. Jadi ada 3. Nah, jadi Bani Israel, gampangannya Yahudi, memang sengaja mau mencelakai Nabi Isa alaihissalam, karena memang kebencian mereka, merasa gengsinya runtuh akibat dipimpin oleh seorang anak tanpa seorang bapak. Nah, sementara orang Nasrani sendiri, mestinya kalau mereka itu memang mengakui junjungan mereka Nabi Isa, kan mereka harus membantah
membela Nabi Isa terhadap tuduhan orang-orang Yahudi. Nah, anehnya mereka makmum saja. Orang Yahudi telah menyalibkan Nabi Isa, menurut mereka ini diikuti oleh orang Kristen. Kenapa demikian? Karena orang Kristen itu punya satu keyakinan, Pak. Dengan penyaliban itulah dosa manusia ini ditebus. Apa betul seperti itu? Seperti itulah yang tertulis di dalam kitab mereka, yaitu di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan aja ya ayatnya. Kolose pasal 1 ayat 13-14. Maka dialah yang sudah melepaskan kita daripada kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya. Oleh Dia itu kita mendapat petembusan, yaitu keampunan segala dosa. Jadi karena penyaliban itu akhirnya orang-orang Nasrani meyakini bahwa mereka mendapat penebusan, yaitu keampunan dari segala dosa. Juga disebutkan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7, yang di dalam Dia kita memperoleh penebusan oleh sebab darahnya, yaitu keampunan segala dosa menurut kelimpahan anugerah itu. Nah, ini yang menjadi dalil doktrin mereka meyakini penebusan dosa. Kok ada penebusan dosa? Ya karena sebelumnya ada dosa waris. Ada dosa yang harus ditebus. Dosa yang mana? Dosa yang diwariskan oleh Nabi Adam alaihissalam. Menurut keyakinan mereka lah ya Pak ya. Jadi kan Nabi Adam itu di surga, kemudian memakan buah. Ojo diterusno khuldi. Khuldi itu nama yang diberikan oleh iblis. Ya, Allah tidak menjelaskan buah apa itu. Ya. Pohon larangan itu kan cuma Allah wala taqraba hadhis sajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Nah, kemudian iblislah yang membisikkan kepada Adam dan istrinya, makanlah. Memang Tuhan tidak menghendaki kamu menjadi orang yang kekal di dalam surga. Makanya kamu dilarang mendekati pohon itu. Akhirnya kita ikut-ikutan. Nah, yang laki-laki nyangkut di sini buahnya, akhirnya jadi jakun. Jadi menurut keyakinan mereka kan begitu. Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa berbuat dosa, kemudian dosa ini diwariskan. Apa ada itu kisahnya? Ada di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 12. Jadi akibat perbuatan seseorang maka maut masuk ke dalam dunia ini. Akibat dosa seseorang. Dosa siapa itu? Dosa yang dilakukan oleh Adam. Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Nah, jadi ini buktinya. Kita semua kan akan mati nanti. Itu buktinya kita ini berdosa. Makanya ditebus dengan darah Yesus lewat penyaliban itu. Nah, mereka lupa Pak. Kitab Roma, Efesus, terus Kolose itu bukan firman Allah. Juga bukan sabda Nabi Isa atau Yesus. Itu cuma coretan tangan Mr. Paulus. Nah, biasanya orang Kristen pun banyak yang tidak tahu ini Pak. Nah, Pak Ilham kemarin saya share PDF itu ya. Nah, coba nanti di share ke jamaah ya. Jadi sudah saya bikin tulisan enteng-entengan itu. Apa itu Roma? Apa itu Kolose? Apa itu Efesus? Orang Kristen mengatakan, oh itu firman Tuhan. Tidak benar, itu bukan firman Tuhan. Itu sabda Yesus, juga bukan sabda Yesus. Tapi itu adalah tulisan Paulus kepada jamaahnya di Roma. Tulisan Paulus kepada jamaahnya di Korintus.
tulisan Paulus kepada jamaahnya di Efesus. Nah, kalau seperti itu, kalau saya nulis surat kepada jamaah di Gunung Sari Indah bisa jadi kitab suci, Pak, ya. Nah, itulah. Dan alhamdulillah kemarin Pak Edi Prayitno japri saya, Pak Dokter mohon izin dialog enteng-entengan sampean tak bikin dialog dalam YouTube. Ya monggo, coba dilihat, ditonton nanti YouTube-nya Pak Edi yang terbaru itu ya. Jadi pakai peran dialog antara Pak Edi dengan Nona Deborah. Pertanyaan saya justru begini ke Pak Edi, Pak Edi, Deborah iku wong ngendi? Gak sampean rabi pisan ta? Waduh Pak Dokter, pertanyaan. Iya. Jadi itu Pak, orang Nasrani, orang Yahudi ini setali tiga uang. Yang Yahudi kelewatan menolak kenabian Nabi Isa alaihissalam, bahkan mereka juga menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka tahu dan berharap sebetulnya Nabi yang dijanjikan. Begitu juga orang Nasrani, mereka mengaku mencintai Nabi Isa, tapi kebablasan mereka bahkan menuhankan Nabi Isa. Itu yang pertama, kebablasannya itu di situ. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kita minimal membaca Al-Fatihah berapa kali sehari? 17 kali Pak ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapakah al-maghdub? Siapakah ad-dallin? Jadi kata Rasulullah, al-maghdub fahuwal yahud, yang dimurkai oleh Allah itu adalah Yahudi. Bangsa yang besar, bangsa yang selalu dibimbing oleh Nabi dan Rasul, tapi mereka justru berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada para Nabi dan Rasulnya. Dan siapa ad-dall? Siapa yang sesat? Ad-dallin fahuwan nasara, dallu wa adalla syai', sesat dan menyesatkan yang lain. Jadi mereka berlebihan memperlakukan Nabi Isa alaihissalam sampai menjadi anak Tuhan atau Tuhan. Yahudi maupun Nasrani dua-duanya sama-sama menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa menolak Nabi Muhammad? Karena berasal dari keturunan yang berbeda. Bani Israel berasal dari garis keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub putra dari Nabi Ishak alaihissalam, putra dari ibu Sarah, istri Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, putra dari Nabi Ibrahim dari ibu Hajar. Mulai teko awal sudah mereka benci kepada Ibu Hajar ini, sehingga sampai kepada Nabi Muhammad pun mereka menolak kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mata Bani Israel, di mata orang Yahudi khususnya, Muhammad adalah anak dari seorang budak. Nah, makanya mereka menolak, Pak. Pantang bagi kami untuk mengikuti keturunan budak, padahal Nabi Ismail dan ibundanya itu bukan seorang budak, tapi perempuan merdeka, putri dari bangsawan Mesir yang dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim dan Hajar untuk menemani perjalanan. Nah, itu sudah pernah saya tonton YouTube-nya Ustadz Menachem Ali, kayaknya pernah dibahas di sini itu ya. Jadi Hajar dan Ismail itu bukan budak. Nah, karena itulah Allah menjelaskan di dalam surah An-Nisa ya, bagaimana sikap dari orang-orang Yahudi ini terhadap ibunda Maryam. Jadi Allah menyatakan wa bi kufrihim, dan karena kekafiran mereka dan ucapan mereka terhadap Maryam ya, terhadap kehamilan dan kelahiran Maryam, sehingga memfitnah
Maryam dengan sebutan seorang pezina. Kemudian mereka juga mengatakan telah menyalib Isa putra Maryam, tapi Allah menyatakan wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Mereka tidak pernah menyalibnya, mereka tidak pernah membunuhnya, tapi Allah yang menyerupakan orang lain dengan Nabi Isa. Ada orang yang mengkhianati Nabi Isa, yang hendak mencelakakan Nabi Isa, menjadi informan bagi orang-orang Romawi, tentara Romawi, karena waktu itu Nabi Isa berada di tempat yang gelap, Pak. Peristiwa penangkapan itu kan gelap, menjelang subuh itu. Beliau berada di Taman Getsemani, begitu diceritakan dalam Bible itu. Ya, karena beliau tahu sedang dikepung, sedang dikejar-kejar untuk dibunuh, sampai Nabi Isa ini berdoa dengan sangat khusyuk, digambarkan peluhnya seperti darah yang menetes. Sungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Dalam bahasa Alkitab itu, wahai Bapak, seandainya cawan ini harus lepas dari tanganku, maka janganlah dia lepas karena kehendakku, melainkan kehendakmu. Apakah Allah akan membiarkan seorang nabi dan rasulnya, seorang kekasihnya, seorang hamba pilihannya dicelakai begitu saja? Justru yang dijadikan korban akhirnya adalah yang mengkhianati Nabi Isa, yang menjadi informan bagi tentara Romawi untuk menangkap Nabi Isa. Ingat, salah satu mukjizat Nabi Isa itu bisa malih rupa, Pak. Kalau pernah mengikuti sandiwara radio Brahma Kumbara, kan bisa malih rupa ya, Brahma Kumbara. Nabi Isa mengalami seperti itu. Jadi wajah Nabi Isa itu dipindah oleh Allah kepada wajah si pengkhianat. Si pengkhianat memberikan kode, nanti orang yang aku cium itulah yang harus kamu tangkap. Lah nek misale padha nek wong loro, loh kok kembar iki persis serupa. Sementara yang mau menangkap tidak tahu yang mana yang asli, hanya kode yang aku cium. Jadi dicium, itu cium seperti kalau orang jamaah dari Saudi atau dari wilayah Timur Tengah itu kan kalau bertemu berpelukan dicium. Nah, oh iki berarti. Nah itulah yang ditangkap dan itulah yang disalibkan. Kemana Nabi Isa? Allah selamatkan, Allah angkat ke langit. Dalam kisah Isra Mi'raj, Rasulullah mengisahkan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam berada di langit yang keempat. Nah, kita umat Islam meyakini semuanya yang dikabarkan oleh Allah, bahwa Nabi Isa alaihissalam ini masih hidup dan Allah berikan rezeki di tempat yang Allah menempatkannya sekarang, dan kapan akan turun lagi? Rasulullah menjelaskan menjelang kiamat nanti Isa akan turun ke bumi untuk membunuh Dajjal. Tapi Nabi Isa tidak membawa agama baru, melainkan akan menjadi pengikut atau mengikuti syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, kita jangan, ya sekarang tanggal merah ya sudah kita nikmati saja, ngabang ya wis prei ya. Tapi jangan punya keyakinan bahwa Nabi Isa alaihissalam ini mati disalib kemudian sekarang inilah kenaikannya. Jadi menjelang Paskah kemudian naik. Jadi itu adalah keyakinan dari orang Yahudi yang diikuti oleh orang Nasrani. Saya kira itu mungkin akan ada pertanyaan. Tadi sudah di PCI 15 menit saja materinya. 15 menit ya Kak mari tok bahas Yahudi. Nggih, monggo. Nggih. Padahal